Hai guys, gue Bayu dan pada video kali ini gue akan menjelaskan ke kalian mengenai latihan di rumah. Latihan di rumah tanpa peralatan khusus, tanpa beban, hanya beban badan kalian, alas yang datar, dan gerakan kalian sendiri. Jadi pada dasarnya, bodyweight exercise atau latihan dasar menggunakan berat badan kalian sendiri ada 5 gerakan dasar. 5 gerakan dasar di sini adalah push up, pull up, dip, sit up, dan squat. Push up di sini adalah latihan yang melatih dada kalian dan tricep kalian, tapi bisa kalian modifikasi sendiri. Pull up di sini adalah latihan yang mengangkat badan kalian ke atas, melatih punggung kalian dan bicep kalian. Dip di sini adalah latihan mendorong badan kalian ke atas menggunakan tangan kalian sendiri. Jadi itu melatih tricep kalian dan sedikit front delt kalian. Sit up adalah latihan dari tidur ke duduk, posisi dari tidur ke duduk dan melatih abs kalian atau abdominal muscle kalian. Dan squat adalah gerakan dari jongkok berdiri yang sudah gue jelaskan pada video sebelumnya. Di sini latihan kaki, melatih quads kalian, melatih paha bagian depan kalian, paha bagian belakang kalian, juga pantat kalian. Pada dasarnya pada latihan bodyweight exercise di rumah ini diperlukan waktu sekitar 60 sampai 90 menit. Bisa juga mungkin waktu di awal-awal ketika kalian kejar target mesti berapa kali push up, berapa kali pull up, berapa kali sit up, itu kalian bisa sampai 2 jam karena fokusnya di jumlah reps atau jumlah repetisi gerakan yang bisa kalian paksakan dalam satu set atau dalam satu kali latihan, diimbangi dengan waktu istirahat kalian, lamanya waktu istirahat kalian. Gue jelasin dulu konsepnya. Pada dasarnya ketika kalian latihan itu dibagi menjadi berapa set. Set itu pengulangan latihan kalian. Jadi set latihan, istirahat, set latihan, istirahat, set latihan. Dalam satu set terdiri dari beberapa repetisi. Beberapa repetisi ini bisa kalian modifikasi tergantung dengan kebutuhan kalian atau tergantung dengan target kalian. Apakah untuk pengencangan otot, apakah untuk pembesaran otot, atau untuk menambah kekuatan kalian. Jadi dalam satu set terdapat beberapa repetisi. Set ini kalian ulang beberapa kali tergantung dengan jumlah repetisi yang menjadi target kalian dalam satu kali latihan. Misalnya kalian mengikuti challenge. Dalam challenge tersebut harus ada 100 kali repetisi gerakan dalam satu kali latihan. Maka dalam satu kali latihan ini kalian bagi jadi beberapa set. Misalnya di sini dibagi 5 set. Berarti dalam satu setnya terdapat 20 repetisi gerakan. Latihan di rumah ini menjadi sesuatu yang bebas, menjadi sesuatu yang sangat enak untuk pemula karena tidak ada tekanan waktu, tidak ada tekanan dilihatin orang, tidak ada tekanan kalian harus tampil bagaimana, sehingga kalian bisa bebas bagi set dan repetisinya berapa. Misalnya gue gak nyaman melakukan push up bisa 12 kali repetisi gerakan dalam satu set, maka gue bagi setnya lebih banyak dengan waktu istirahat 1-2 menit antar set. Misalnya gue hanya bisa melakukan 10, maka gue bagi ada 10 set. Atau bisa juga gue pengen ngejar waktu, maka di situ gue kasih dalam satu set itu ada 20 gerakan atau bisa jadi 25 tergantung kalian bisa maksimalnya berapa. Misalnya kalian tidak bisa konsisten pun, misalnya dalam satu kali latihan kalian pengen 100 dan kalian pengen sistemnya kayak piramid. Piramid itu apa? Misalnya di set 1 kalian hanya 10 seperti pemanasan, di set 2 kalian pengen 20, di set ketiga kalian 30, 20, 10, atau 10, 40, 50, 40, 10, itu nggak apa-apa. Karena ada beberapa orang yang pengen pemanasan dulu dengan repetisi gerakan yang lebih sedikit dalam satu set, lalu di berikutnya mereka lebih banyak repetisi gerakannya dalam satu set berikutnya, seperti itu. Jadi ada baiknya kalian dengan latihan di rumah sendiri ini, karena emang saat pandemi di Indonesia ini banyak orang-orang yang mungkin takut ke gym atau takut latihan di luar atau di outdoor. Maka latihan di rumah, latihan sendiri di rumah, atau latihan bareng keluarga, atau latihan dengan pasangan di rumah, itu menjadi satu pilihan yang bagus. Jadi satu pilihan yang banyak visible untuk masyarakat pada umumnya yang takut dengan tular virus corona. Push up, pull up, sit up, dip, dan squat. Push up pada dasarnya adalah ketika kalian dalam posisi rebahan, tangan di bawah, bisa di samping dada, bisa di dada di sini, atau bisa lebih lebar di dada. Pada dasarnya, pada prinsipnya, makin lebar penempatan tangan kalian, maka makin dominan otot dada yang dipakai dibandingkan dengan tricep. Sedangkan makin kecil jarak antar tangan kalian di bawah dada kalian, maka akan lebih banyak tricep yang terpakai dibanding otot dada kalian. Tricep itu yang ini ya, dada yang ini. Oke, dan semakin rendah posisi tangan kalian, maksudnya rendah tuh ke belakang dibandingkan dengan posisi dada kalian dan posisi pundak kalian, maka akan lebih dominan otot front delt kalian yang dipakai. Makanya di sini kalian bisa bereksperimen. Ada baiknya dalam push up kalian maintain dada kalian tetap tegap, jadi nggak seperti ini.
tapi tetap dada kalian busung dari gerakan di bawah sampai gerakan akhir di atas. Maka akan sangat terasa kontraksi otot kalian dan juga tricep kalian. Untuk teman-teman yang masih nggak kuat push up biasa atau push up standar, kalian bisa menggunakan dengkul. Bagi teman-teman cewek di sini, mungkin teman-teman yang obesitas atau teman-teman anoreksik yang ototnya sangat kecil dan sangat nggak kuat, itu pakai dengkul dan pakai tangan yang menyentuh lantai. Lalu baiknya teman-teman full range of motion dari bawah sampai ke atas. Jangan half wrapping karena mungkin kontraksi otot atau benefit yang didapatkan dari latihannya itu jadi tinggal setengah atau tidak semaksimal kalau kalian full ROM. Jadi pertahankan full ROM dari set awal, dari repetisi awal sampai dengan repetisi akhir. Dari situ mulai kalian sesuaikan dengan repetisi yang bisa kalian lakukan dalam satu set. Lalu pull up bisa kalian lakukan di ambang pintu, di kusen pintu, atau juga kalian bisa beli alat bantunya di Tokopedia atau di Bukalapak. Pokoknya toko online, bisa juga toko fisik. Ada yang sifatnya barnya ditempelkan ke ambang pintu, ada yang ngehook ke ambang pintu. Bisa juga kalian menggunakan ring pull up untuk pull up di sini. Untuk kalian yang belum bisa pull up, kalian mungkin bisa letakin 2 kursi atau kalian bisa cari satu tiang kokoh, lalu kalian taruh di antara 2 tiang kursi, di atas kursi, lalu kalian lakukan Australian pull up. Itu kalau kalian belum kuat pull up. Walaupun otot yang dipakai beda di punggungnya, maksudnya dominan otot yang dipakai beda dalam kontraksi otot punggung, tapi itu at least memperkuat forearm kalian, pergelangan tangan kalian, sama bicep kalian sebelum kalian lakuin pull up yang selanjutnya. Pull up pun diusahakan kalian full ROM dari bawah sampai dengan atas. Lalu beralih ke sit up. Sit up itu pada dasarnya kalian gelir bahan sampai berusaha ke duduk. Sit up atau crunch itu melatih otot perut kalian. Ketika kalian lakukan latihan ini, ada baiknya kalian sambil mengencangkan otot perut kalian. Mulai dirasain. Itu akan menumbuhkan abdominal muscle kalian. Ada baiknya kalau punggung kalian sakit atau tulang belakang kalian sakit, ketika kalian melakukan sit up, kalian mulai cari permukaan yang halus seperti yoga mat, matras, atau bisa juga di ranjang atau di kasur. Selama dilakukan dengan benar, maka akan membuahkan hasil. Terus sekarang kita beralih ke dips. Dips bisa kalian lakukan di mana saja, selama ada satu permukaan yang lebih tinggi dibanding permukaan lainnya. Misalnya di sini gue menggunakan kursi anak-anak. Di situ gue taruh tangan gue di belakang, terus gue melakukan push ke atas, dorong ke atas. Itu akan fokus melatih otot tricep. Bila kalian tidak merasakan adanya pergerakan di otot tricep atau tidak merasakan adanya kontraksi di otot tricep, berarti kalian terlalu lean forward, berarti kalian pundaknya terlalu ke depan. Itu akan memakai front delt kalian lebih banyak dan chest kalian akan lebih terkontraksi dibandingkan dengan tricep kalian. Ada baiknya kalian tetap busung, pundak kalian dikebelakangin, jadi benar-benar full kontraksi tricep. Kembali lagi, kalian bisa eksperimen, kalian bisa rasain. Latihan di rumah ini lebih menyenangkan dan mengasihkan karena kalian sendiri, nggak ada yang judge. Kalian benar-benar bisa benerin form kalian bisa mulai dari awal sebelum kalian kembali ke gym lagi atau sebelum kalian kembali latihan calisthenics di lapangan lagi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu squat. Squat ini apa? Squat ini adalah basically gerakan dari jongkok ke berdiri. Bila dilakukan dengan benar, maka akan terasa terbakar si otot pahanya ini, juga pantat kalian. Buat kalian yang nggak bisa squat sampai bawah atau pantatnya sampai bawah, nggak apa-apa. Kalau kalian dibiasain pun mungkin tendon kalian lebih pendek dibanding orang lain. Itu wajar. Kalian bisa squat hanya sampai dengkul kalian membentuk sudut 90 derajat atau mungkin 80 derajat. Seperti itu. Bila dilakukan dengan benar, squat ini bisa melatih otot paha, juga melatih otot pantat. Ada baiknya bila kalian melakukan squat ini, kalian tetap busung, dada, tulang belakang kalian tetap seperti papan, tidak berubah, jangan melengkung atau condong ke depan seperti keongki gitu. Itu 5 exercise dasar menggunakan berat badan dan bisa dilakukan di rumah, sangat simple dan efeknya sangat besar. Jadi kalian udah tahu mengenai 5 latihan dasar itu, kalian udah tahu cara melakukan 5 latihan dasar itu, kalian udah tahu realistisnya istirahat antar set itu semenit 1-2 menit. Sekarang kita bisa beralih ke penetapan target dan berapa kali kalian bisa latihan dalam seminggu. Misalnya, dulu gue ikutan challenge 500 repetisi gerakan. 500 repetisi gerakan ini apa? Terdiri dari 100 push up, 100 pull up, 100 dips, 100 squat, dan 100 crunch atau 100 sit ups. Itu dilakukan dalam 30 hari dan tidak ada istirahat. Itu 100 push up, 100 pull up, 100 dips, 100 sit up, 100 squat, dibagi masing-masing 5 set. Bagi 5 set, push up 20 kali. Itu kalian bisa randomin, kalian bisa superset. Superset itu adalah 2 jenis latihan yang kalian gabungkan selang-seling. Misalnya push up 20 kali terus langsung pull up 20 kali. Ketika kalian pull up memakai otot punggung dan bicep. Sedangkan ketika kalian push up, kalian memakai otot dada dan tricep. Sehingga ketika kalian pull up, otot dada kalian istirahat. Ketika kalian push up, otot punggung kalian istirahat. Superset ini banyak dilakukan untuk mengurangi waktu istirahat antar set. Bisa juga sirkuit misalnya
Gue push up, lalu gue pull up, lalu gue squat, lalu gue dips, lalu gua sit up, dan gak ada istirahat, langsung push up. Itu lagi diulang berkali-kali sampai masing-masing gerakan mencapai 100 repetisi gerakan. Itu target yang paling simple. Jadi Senin seperti itu, Selasa seperti itu, sampai hari Minggu seperti itu. Tapi buat teman-teman yang gak bisa keep up, atau teman-teman yang gak biasa melakukan latihan yang berat, kalian bisa bagi. Misalnya pada hari Senin melakukan push up dan pull up, pada hari Selasa melakukan sit up, melakukan dips, dan melakukan squat. Dibagikan 2 hari itu 5 gerakan ini, maka diulang Senin sampai Selasa, Rabu sampai Kamis, itu Rabunya push up pull up lagi, lalu Jumat Sabtu, Jumatnya push up pull up lagi. Jadi dibagi 2 hari tapi dikali 3, 2, dan pada hari Minggu istirahat. Dengan seperti itu kalian bisa ada istirahat antar hari, kalian bisa ngasih waktu kalian untuk istirahat, kalian bisa kasih waktu untuk si otot ini untuk tumbuh lagi, untuk bisa melakukan exercise berikutnya di hari berikutnya. Atau bisa juga kalian pada hari Senin kalian latihan full, yaitu 5 gerakan tadi, dan hari Selasa istirahat, hari Rabu latihan full lagi, Kamis istirahat, begitu seterusnya. Dalam seminggu bisa 3 kali latihan atau 4 kali latihan, tergantung badan kalian bisanya sampai bagaimana. Untuk kalian yang atletis atau kalian bisa melihat progresnya dengan lebih cepat, misalnya pada hari Senin kalian hanya bisa 12 kali repetisi dalam satu set, lalu hari Rabunya kalian bisa sampai 20 repetisi dalam satu set. Mungkin otot kalian berkembang dengan cepat. Ada baiknya kalian perhatikan badan kalian gimana, bisa keep up atau enggak dengan ego kalian atau dengan kemauan kalian. Kalau otot dadanya misalnya atau otot tricepnya masih pegel, hari Senin baru selesai latihan, hari Selasa masih pegel, mungkin kasih waktu, hari Rabunya baru kalian latihan lagi. Itu konsep dari hari istirahat atau rest days. Untuk kalian melakukan latihan berikutnya di hari berikutnya. Itu penjelasan singkat dari gua. Mungkin bisa 10 menit, mungkin bisa 15 menit, mungkin 20 menit hasil akhir dari video ini. Gua harap video ini bisa membantu kalian yang mau olahraga sendiri di rumah. Gua ada kasih contohnya. Gua Bayu, please like, comment, subscribe. Jangan lupa terapkan, jangan lupa tag gua di Instagram kalau kalian udah selesai melakukan body weight exercise ini. Bisa DM gua di Instagram, ada di deskripsi. Bisa juga kalian komen di video ini. Gua akan melakukan yang terbaik untuk bisa kasih feedback, atau kalian bisa kasih feedback juga ke gua apa yang gua kurang, apa yang bisa gua kembangkan untuk video berikutnya. Gua Bayu, thanks.